Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah maghrib dan jamaah ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita juga bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah bagi kita semua, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan maghrib menjelang isya ini kita akan melanjutkan kotoran-kotoran hati atau penyakit-penyakit hati yang harus kita jaga, kita bersihkan, ya. Karena apa? Karena kotoran-kotoran yang ada di hati itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, dulu kita sampaikan seperti tandon air. Jadi kalau tandon itu kotor, maka keran-kerannya, air yang keluar dari keran itu pasti juga akan kotor, ya. Jadi di tandon itu warnanya kuning, nanti pasti yang keluar di keran juga warnanya kuning. Kalau air di tandon warnanya hijau, maka yang keluar juga warna hijau. Apapun warna yang ada di tandon, maka itu akan keluar di keran dengan warna yang sama. Nah, oleh karena itu, ya, tandonnya harus kita jaga kebersihannya. Nah, pada diri kita yang berfungsi sebagai tandon itu adalah hati, ya. Yang berfungsi sebagai tandon adalah hati. Maka hati ini jangan sampai kotor, karena kalau hati kotor nanti akan berpengaruh kepada perilaku di dalam kehidupan kita, di mana pada tubuh kita ini banyak keran-keran tempat penyaluran isi hati itu. Ya, di antaranya apa? Lisan. Nah, ini lisan ini adalah keran untuk menyalurkan isi hati. Maka kalau hatinya itu marah, lalu kemudian disalurkan lewat apa? Lisan. Marah-marah, kan gitu kan, ngomongnya gak karuan, kayak gitu. Kalau hatinya kotor, disalurkan ke mata, akhirnya matanya terbelalak, marah, kayak gitu. Kalau hatinya kotor, marah, juga tersalurkan ke telinga. Akhirnya apa? Dia gak mau mendengarkan omongan orang itu, karena marah, gak mau didengarin lagi. Nah, demikian juga kepada tangan. Kalau hatinya marah, tangannya akan mukul. Ya, kalau hatinya marah, kakinya akan menendang. Nah, ini adalah keran-kerannya. Jadi apa yang ada di hati nanti akan tersalurkan pada keran-keran yang ada pada diri kita, yaitu anggota-anggota tubuh itu. Oleh karena itu, ya, hati termasuk suatu hal yang penting untuk kita jaga kebersihannya, kita jaga kesuciannya, karena dia merupakan sentral, ya, pusat dari perilaku kita. Nah, di antara kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, ya, di antara kotoran-kotoran yang ada di hati ini nanti akan terwujud dalam perilaku kita, itu adalah isti'jal. Ya, itu di antara kotorannya, atau sebagian orang mengatakan itu penyakit, ya. Bisa kita katakan penyakit hati atau kotoran-kotoran hati itu. Di
Di antaranya apa? Yaitu isti'jal. Ya, isti'jal itu apa? Isti'jal itu adalah kondisi hati yang tergesa-gesa. Ya, pengen cepat-cepat. Ya, pengen cepat-cepat gitu. Dalam bahasa Jawanya kemerungsung. Kemerungsung ya. Kemerungsung. Ini ternyata ini adalah kondisi yang tidak baik. Jadi kemerungsung itu sebuah penyakit sebetulnya. Orang yang bawaannya kok kemerungsung, nah itu sebetulnya hatinya kurang baik, ya, kurang baik. Nah, Rasulullah SAW ya itu mengatakan al-anatu minallahi wal ajalatu minasyaitan. Ya. Jadi ketenangan, ya, ketenangan, sifat tenang, tidak tergesa-gesa, ya, itu adalah datangnya dari Allah. Dan sebaliknya ketergesa-gesaan itu, kemerungsung itu sesungguhnya di situ ada syaitan yang memprovokasinya. Ya, syaitan meminta agar cepat. Nah, gitu. Agar cepat. Sehingga seseorang itu tidak tenang dalam melakukan suatu ibadah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan itu tidak mau ketika kita beribadah itu dilakukan dengan tenang, dilakukan dengan tumanina, dilakukan dengan khusyuk. Itu syaitan tidak mau. Karena manfaat sholat itu ada pada kekhusyukannya. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Berarti kalau sholatnya nggak khusyuk, ya nggak beruntung. Sholatnya sia-sia. Nah, yang diinginkan oleh syaitan itu adalah bagaimana orang itu sholatnya sia-sia. Bagaimana agar sia-sia? Maka syaitan berusaha agar seseorang itu dalam melaksanakan ibadah itu tidak khusyuk. Bagaimana agar tidak khusyuk? Salah satu yang dilakukan adalah buat yang melakukan itu kemerungsung. Buat yang melakukan itu tergesa-gesa. Pasti tidak akan khusyuk. Nah, maka ketergesa-gesa dalam ibadah itu nanti yang kita contohkan banyak jenis ya. Ketergesa dalam ibadah itu sesungguhnya di situ ada peran syaitan, ada keterkaitan dengan syaitan. Jadi diprovokasi oleh syaitan di situ. Dan ini harus kita sadari sehingga kemerungsung ini sebetulnya bukan murni karakter. Kadang-kadang mungkin ada orang memang tuh karakternya si atau kemerungsung. Artinya ini gak murni 100% itu sebuah karakter. Ini ada pengaruh syaitan. Berarti kalau ini bukan murni karakter, berarti bisa diperbaiki. Ya, memang manusia itu berpotensi, semuanya berpotensi untuk istiqjal tergesa-gesa. Ya, kenapa potensi? Karena manusia itu punya keinginan. Yang membuat seseorang tergesa-gesa karena punya keinginan. Semakin kuat keinginan terhadap sesuatu, maka akan semakin kuat dorongan untuk cepat-cepat melakukan sebuah perbuatan untuk mendapatkan sesuatu itu. Itu memang hawa nafsu. Sehingga manusia itu, semua manusia berpotensi untuk istiqjal, berpotensi. Nah, potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, syaitan itu sebetulnya dia hanya memprovokasi hawa nafsu kita saja. Kalau hawa nafsu itu dikendalikan, syaitan gak berkutik. Apalagi gak punya hawa nafsu, maka malaikat itu aman. Malaikat itu gak akan mungkin bisa digoda oleh syaitan. Kenapa? Karena malaikat gak punya hawa nafsu. Nah, ketenangan itu datangnya dari Allah. Maka oleh karena itu, karena ketenangan datangnya dari Allah, maka kita jangan lupa meminta kepada Allah.
Dan saya yakin tidak banyak orang meminta ketenangan ini dari Allah. Di antara doa-doa yang selalu kita minta kepada Allah, panjenengan selama ini pernah nggak minta, ya Allah berikan aku ketenangan di dalam melakukan ibadah? Pernah nggak minta itu? Nggak pernah kan? Padahal ketenangan itu datangnya dari Allah. Lah kalau ketenangan dari Allah, kenapa nggak minta gitu? Karena belum tahu ya Pak Ibu. Insya Allah setelah ini doanya ditambah ya. Ya Allah, ku mohon kepadamu agar kau berikan ketenangan di dalam melakukan ibadah. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya terhadap Asyad Abdul Qais. Ya, kata Rasulullah apa? Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu. Jadi Rasulullah itu memuji seorang sahabat yang bernama Asyad Abdul Qais. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dalam dirimu itu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Ya, dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Ternyata sabar itu dengan tidak tergesa-gesa itu dua hal yang berbeda. Meskipun dalam beberapa hal itu ada kesamaan. Orang yang sabar dia tidak akan tergesa-gesa, tapi tidak selamanya ya tidak tergesa-gesa itu dikatakan sabar. Nah, gitu. Memang ada kesamaan gitu. Sehingga kadang-kadang at-ta'anni ya tergesa-gesa, tenang itu kadang-kadang dipahami itu sama dengan sabar. Nah, ada dua sifat yang Allah suka, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Ya, sabar itu Bapak Ibu itu terhadap sesuatu yang harus kita respon. Ya, jadi sabar itu adalah reaksi terhadap sebuah aksi. Itu lebih pada kesabaran. Misalnya begini, ya. Ketika kita disakiti, lalu kemudian ada respon spontan marah, nah, gitu. Maka ketika respon spontan itu kita kendalikan, itu namanya sabar. Jadi sabar itu adalah menahan diri dari merespon, ya, respon itu apa bahasa Jawanya ya? Ladeni ya, gitu ya. Terhadap suatu yang terjadi pada diri kita. Nah, maka ketika kita tidak segera merespon, kita tahan diri, tahan keinginan, itu namanya sabar. Jadi sabar itu lebih kepada menahan diri ketika mau merespon. Ya, merespon tentunya merespon keburukan atau merespon sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itu namanya sabar. Tapi kalau tidak tergesa-gesa, itu bisa saja di dalam melakukan sesuatu. Ya, tergesa-gesa itu tidak saja merespon, tapi dalam melakukan sesuatu itu perlu tidak tergesa-gesa. Gitu. Jadi ada hal yang berbeda seperti di situ. Nah, sehingga dua hal ini kata Rasulullah, ya ini sangat penting kalau ada pada diri manusia, dan dua hal ini sangat dicintai oleh Allah. Sabar, kemudian tidak tergesa-gesa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi kita katakan bahwa manusia itu berpotensi untuk memiliki karakter tergesa-gesa itu. Misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 37, di situ Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Ya, ajal, isti'jal. Ya, isti'jal itu kata dasarnya adalah ain, jim dan lam, ajal. Ada tambahan alif, sin dan ta. Ya, itu ada tambahan dalam bahasa Arab itu memang kata dasar itu 3 huruf. Jadi ain, jim dan lam itu.
Nah, isti'jal itu tambahan alif sin dan ta di awalnya. Kayak ghafara jadi istighfar. Itu kata dasarnya adalah ghafara itu. Ya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan artinya memiliki sifat terbesar. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku. Oleh karena itu janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Jadi kadang-kadang manusia itu Bapak Ibu pengen Allah itu cepat-cepat memberikan azab kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Manusia itu ingin Allah segera mengazab orang yang melakukan kemungkaran. Ya, manusia itu pengen Allah cepat-cepat memberikan azab kepada orang yang membuat kerusakan dalam kehidupan ini. Ya, termasuklah mungkin kalau ada orang yang menyakiti kita, mungkin kita akan menginginkan Allah segera memberi balasan kepada orang itu. Itu karakter manusia itu. Ya, panjenengan boten ya. Jadi manusia itu pada umumnya begitu, pengen Allah segera menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya. Jadi mungkin kalau di dunia ini ya ada orang yang mungkin ya menyakiti kita, mungkin kita pengen segera Allah mengazabnya. Kalau hidup bernegara ini mungkin koruptor-koruptor itu banyak rakyat itu ingin bahwa ya Allah itu mengazab koruptor-koruptor itu. Ya. Nah itu karakter manusia itu pengen segera Allah memberikan azab. Nah, maka kata Allah ya sabar, satu saat aku akan mendatangkan azab itu. Sehingga jangan minta disegera. Itu urusan Allah. Allah lebih tahu kapan Allah harus menegurnya, kapan Allah harus mengazab seseorang itu urusan Allah. Maka kita tidak usah dikte Allah gitu. Karena kita dikte Allah, nanti ketika kita itu keinginan kita tidak terpenuhi, itu nanti dikira Allah tuh gak adil nanti. Wah, Allah kok membiarkan kayak gitu. Padahal Allah tuh lebih tahu kapan dia harus membalas perbuatan seseorang itu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu kita tidak usah kemerungsung, nggak usah pengen Allah itu cepat-cepat memberi azab. Biarkan saja Allah bertindak. Itu urusan Allah. Itu bukan urusan kita lah. Cuma manusia itu punya karakter istiqjal itu tadi. Ya. Maka di zaman Rasulullah pun wah itu sering sahabat-sahabat itu mendoakan, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah kau doakan itu orang kafir itu biar Allah hukum cepat-cepat gitu. Jadi orang-orang yang menghina Rasulullah, nyakitin Rasulullah, itu para sahabat itu waktu itu gak sabaran itu kapan Allah akan mengazab mereka itu. Ya Rasulullah, ya kamu doakan agar Allah mengazabnya gitu. Itulah karakter manusia pada umumnya. Maka Allah katakan khuliqal insanu min ajal. Manusia memang punya karakter tergesa-gesa itu. Salah satu bentuk tergesa-gesanya adalah ingin segera Allah memberikan balasan keburukan terhadap orang, dan demikian juga sebaliknya masih pengen cepat-cepat Allah memberikan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Kan biasa manusia begitu. Ya, kalau melakukan kebaikan pengen cepat-cepat Allah memberi balasan dari kebaikan kita. Kalau berdoa pengen cepat-cepat Allah. Nah, itulah sifat ketergesa-gesaan manusia. Padahal Allah itu punya skenario sendiri. Allah lebih tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan kondisi seperti apa. Ya, Allah itu akan memberikan sesuatu kepada hambanya, baik itu reward, penghargaan terhadap amal soleh, atau berupa punishment, berupa hukuman terhadap yang melakukan keburukan.
Tapi yang namanya manusia punya sifat tergesa-gesa, ya pengen Allah segera merespon dari amal buruk orang dan merespon dari amal baiknya dia gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, banyak larangan-larangan tergesa-gesa di dalam beribadah. Di antara misalnya dalam sholat, ya, dalam sholat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kata Rasulullah, ya, idza uqimatis shalah, apabila ya salat itu sudah dikumandangkan, ya, apabila salat itu sudah dikumandangkan, fala ta'tuha wa antum tas'aun, janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa. Ya, jadi jangan mendatangi sholat dengan tergesa-gesa. Misalnya kita masih di rumah atau dalam perjalanan, iqomah, cepat. Nah, langkahnya dipercepat. Kalau perlu berlari gitu. Nah, maka kalau sholat sudah diiqomahkan, sementara kita belum berada di tempat sholat, maka jangan datang dengan tergesa-gesa. Ya, jangan mendatangi tempat sholat itu dengan kemerungsung. Tetapi waktuha wa antum tamshun, ya, tetapi datangilah tempat sholat itu dengan cara berjalan dengan tenang, ya, berjalan dengan tenang, ya, jadi jangan tergesa-gesa, tapi datangilah dengan tenang, dengan berjalan. Wa antum tamshun, datangilah dengan cara berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah berjalan dengan tenang, sakinah. Sakinah itu artinya tenang, ya, tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang didapatkan di dalam berjamaah itu maka lakukanlah. Misalnya kita datang ke masjid, imam sudah rukuk, ya, maka kita kemudian datang, ya, kita takbir kemudian ikut rukuk. Kalau imam sujud, ya kita takbir kemudian sujud. Imam duduk, ya kita takbir kemudian menyesuaikan diri langsung duduk. Imam i'tidal, ya kita takbir langsung i'tidal. Kalau kita mendapatkan rukuk bersama imam, maka tercatat kita sudah sholat di rakaat itu, sehingga rakaat itu tidak perlu diulangi atau ditambah karena sudah mendapatkan. Tetapi kalau kita mendapatkan imam sesudah rukuk, yaitu i'tidal dan seterusnya, sujud dan seterusnya, kita tetap mengikuti, tetap kita ikuti, tetapi jangan dihitung, ya, rakaat itu. Tapi tetap kita ikuti, tapi jangan dihitung, sehingga rakaat itu dianggap kita tertinggal dan nanti disempurnakan setelah imam salam, nanti disempurnakan. Nah, jadi nggak usah kita hitung-hitungan sama, waduh ini rugi 1 rakaat, ini rugi 2 rakaat. Kadang-kadang orang menghitungnya begitu, pengen sholat jamaah itu nggak tertinggal rakaatnya. Kalau tertinggal 1 rakaat, dia mengira pahalanya akan berkurang, sehingga kemerungsung. Padahal kemerungsung itu justru bisa menghilangkan semuanya, karena tidak adanya kekhusyuan. Nah, yang dibutuhkan oleh Allah dalam sholat itu adalah khusyuk. Tapi lagi-lagi syaitan, kita katakan syaitan akan berusaha bagaimana agar kita datang itu dengan kemerungsung. Maka syaitan membisikkan, ayo Pak, cepat, ayo Bu, cepat, ayo cepat, setelah rampung. Akhirnya Allahu Akbar. Apa yang bisa khusyuk? Padahal yang penting sholat itu adalah khusyuknya, gitu. Maka kata Rasulullah, ketika kita datang terlambat, ya biasa saja, ya,
Yang penting kita tidak menyengajakan, tidak meniatkan untuk terlambat gitu. Ya. Yang Allah marahi itu kalau kita dengan sengaja mengabaikan gitu. Azan sudah dikumandangkan, sudah iqamah, malah ngobrol lagi. Nah, itu yang Allah tidak sukai gitu. Tetapi kalau memang ya kita tidak sengaja untuk memperlambat, tetapi kita terlambat, insya Allah Allah memaafkan itu. Maka jangan kemerusuk, tenang aja, nggak apa-apa, tenang Allah akan memaafkan. Nah gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sama ya dengan tadi kita sampaikan, idza suwiba lis-sholati fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tuha wa 'alaikumus sakinah fama atratum fasallu wa ma fatakum fatimu fa in ahadakum idza kana ya'budu lis-sholati fa huwa fis-sholati. Jika telah dikumandangkan iqamah salat, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan tenang. Gerakan apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah mengikuti gerakan imam itu. Apabila ada gerakan yang terlewat, maka sempurnakanlah. Sesungguhnya seorang dari kalian jika dia bermaksud untuk sholat, maka sesungguhnya dia dalam keadaan sholat. Jadi kata Rasulullah, seseorang itu sudah niat mendatangi tempat sholat, sesungguhnya dia sudah terhitung dalam keadaan sholat. Oleh karena itu jangan kemerusuk, karena kita dianggap dalam keadaan sholat. Dan bahkan kita hari ini sedang mendengarkan kajian ini juga masih dianggap dalam keadaan sholat. Jadi kalau kita selesai sholat dan masih berada di tempat sholat itu, tidak keluar dari masjid itu dan tidak berhadas, maka dia terhitung masih dalam keadaan sholat. Nah, itu luar biasanya Allah memberikan penghargaan kepada orang yang melaksanakan sholat itu. Nah, jadi kalau kita sudah berniat ya melaksanakan sholat, sudah berangkat, itu sesungguhnya di satu kita sudah dihitung dalam keadaan sholat, sehingga langkah kita itu dihitung pahalanya. Oleh karena itu kalau menuju ke tempat sholat jangan ngobrol. Jangan ngobrol, jangan bercanda, jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kenapa? Di sana sudah dianggap dalam keadaan sholat dari Rasulullah. Nah, termasuk juga di dalam baca Al-Quran, berzikir, di sana juga tidak boleh kemerusuk. Ya. Nah, sebelum ke sini masih bab sholat tadi ya, yang tidak saya masukkan ke sini. Sebetulnya kemerusuk di dalam sholat itu tidak hanya mendatanginya, tetapi ketika kita melakukan gerakan sholat ini juga banyak yang kemerusuk. Di antaranya adalah jamaah ya, yang tidak sabar, tidak tenang, sehingga selalu mendahului imam. Nah, jadi Rasulullah katakan ya bahwa imam itu adalah untuk diikuti. Ya. Jadi imam itu untuk diikuti. Oleh karena itu fala takhtalifu, jangan berbeda dengan imam. Seandainya kita mendahului gerakan imam, maka kata Rasulullah, apa kalian mau di akhirat kelak dibangkitkan dengan wajah seperti keledai? Ini orang yang sudah berjamaah ini, ya sudah berjamaah, cuman kemerusuk saja, belum waktunya gerak untuk rukuk, sudah bergerak. Akhirnya apa? Bisa saja dia mendahului gerakan imam, disebabkan karena tidak adanya ketenangan dan kesabaran. Ya, ini butuh ketenangan dan kesabaran. Kesabaran tadi kita katakan nahan diri dalam merespon. Merespon apa? Respon aba-aba intiqalnya imam. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, nah ini kadang-kadang kita kan merespon nih. Merespon Allahu Akbar imam itu kadang-kadang terlalu cepat. Imam baru Allah, belum Akbar,
jamaahnya sudah mulai bergerak. Ya. Apalagi imamnya badannya berbobot. Ya. Berbobot. Pasti gerakannya lambat. Pelan dari sujud bangkit pasti pelan. Ya. Napasnya lebih pendek dari gerakannya. Sehingga ucapannya sudah selesai, gerakannya belum. Ini hati-hati. Makanya dalam mazhab Hanafi itu diantisipasi. Ya, imam itu baru mengucapkan aba-aba setelah selesai melakukan gerakan. Misalnya takbir, Allahu Akbar. Ya, rukuk, gerakan dulu, baru Allahu Akbar. Agar apa? Agar makmum tidak mendului imam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu gerakan dengan ucapan aba-aba itu bareng. Allahu Akbar. Iya kalau memang bisa bareng, tapi itu gerakan yang panjang, napasnya pendek, gerakan yang panjang. Ucapannya sudah selesai, gerakannya belum selesai. Nah ini yang menyebabkan kemudian makmum bisa mendahului. Apalagi syaitan tadi memprovokasi, ayo cepat, dang, ayo cepat katanya. Syaitan itu luar biasa tuh, ketika kita sholat itu luar biasa memprovokasi, ayo cepat gitu. Tapi kalau dalam baris berbaris Bapak Ibu, syaitan gak ikut. Karena gak penting bagi syaitan untuk menggoda orang yang sedang baris. Makanya ketika baris berbaris itu semuanya itu khusyuk, tenang Bapak Ibu. Ya, misalnya aba-aba pada membina upacara, hormat panjang Bapak itu, hormat. Itu sebelum gerak nggak ada yang angkat tangan loh Pak. Jangan coba amati orang yang berbaris itu sebelum ada kata gerak itu tangannya tenang aja. Baik dia itu tentara, polisi atau rakyat biasa, anak-anak sekolah, tenang aja tuh. Pada anak muda itu ya tenang aja, bergerak tuh gitu. Tegak panjang itu gerak. Baru gerak, maju nggak ada, baru maju tuh itu nggak ada, nggak ada itu, maju panjang itu, jalan, padahal dalam sholat itu kan nggak ada imam pakai aba-aba kayak gitu sepanjang itu. Oh, nggak ada. Kan cuman Allah Akbar. Itu aja gak sabaran coba nunggu itu. Kenapa coba? Padahal baris berbaris itu tempatnya panas. Di masjid AC Pak, tapi kok gak tenang coba. Apa yang menyebabkan? Ya setan itu. Kalau bukan setan siapa? Memang kita tuh gak terasa kalau kita tuh diprovokasi luar biasa Bapak Ibu. Makanya kalau kita ya paham tentang bab ini, masuk bab sholat, itu makmum itu ya kata sahabat, kami dulu bersama Rasulullah itu kami belum membungkukkan sedikit pun badan kami sampai dahinya Rasulullah itu menyentuh tempat sujud. Jadi kapan makmum itu mulai bergerak? Yaitu setelah sempurna gerakan imam. Jadi setelah sempurna gerakan imam, baru makmum bergerak. Bukan imam baru ngasih aba-aba gerak. Nah, kalau itu kan kayak orang rebutan sembako, ya kan? Baru aja sekarang sudah langsung padahal baru mau bilang sekarang sudah boleh diambil gitu kan? Belum selesai kata ambil, sekarang udah mulai gerak itu. Takut terlambat gitu. Nah maka dalam
ibadah ini butuh ketenangan, ya. Termasuk juga lah Bapak Ibu, di dalam sholat itu kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Panjenengan kalau sholat sendiri, pas sholat sunnah itu baca Al-Fatihah surah cepat apa pelan? Lebih cepat atau lebih pelan dari ketika ngimamin? Ya, kalau ngimamin tenang, tapi sholat sendiri udah nggak ada mat hobinya, nggak ada gunahnya, tidak ada mat wajib, nggak ada mat lazimnya, semuanya itu kosong semuanya. Sudah, alhamdulillah, alhamdulillah, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah ini banyak pendeknya mana coba? Hilang sudah. Hilang sudah. Mungkin panjenengan enggak begitu deh. Ya, mestinya kita tetap tenang, penyampaiannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waktunya tinggal 2 menit cuma. Waktunya tinggal 2 menit kan buru-buru. Ini 31 lagi Pak. Kalau 3 menit masih bisa lah. Itu kadang-kadang ini timer ini lebih kuat daripada daripada imam posisinya. Padahal yang memerintahkan iqomah itu imam. Mestinya begitu, imam monggo iqomah gitu. Sekarang enggak, kau udah nol, ada nggak ada imam? Iqomah. Ada orang sholat, tetap aja komat. Salat dewe. Jadi ini kekuatannya luar biasa, kekuatan memaksanya itu. Ya, sebetulnya ini kan alat-alat bantu sebagai isyarat bahwa sebentar lagi akan iqomah. Gitu. Jadi kita menyesuaikan diri. Toh kalau ada misalnya yang masih sholat, ya ditunggu tidak apa-apa. Artinya nggak haram hukumnya gitu loh Pak. Ya ditunggu ya tidak apa-apa. Tapi ya yang terlambat itu juga tahu diri, jangan terus-terusan kayak gitu, kan? Kalau memang pengen sholatnya itu tenang, ya datanglah lebih awal gitu. Zikir setelah sholat sama itu, pengen cepat-cepat, karena pengen cepat pulang gitu kan. Subhanallahnya sudah gak jelas lagi. Awalnya ya jelas subhanallah, 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 subhanallah. Bukan subhanallah, sanallah, 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 sanallah. Allah disuruh ke sana udah itu. Jadi kita kalau iqomah sudah dikumandangkan, ya, iqomah sudah dikumandangkan, la sholata ilal maktubah, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang diiqomahkan. Nah, dalam hal ini ulama sepakat kalau iqomah sudah dikumandangkan, kita tidak boleh memulai sholat sunnah. Jadi kalau kita dalam posisi belum sholat, ya, datang nih
Apalagi sholat subuh kan eman-eman qobliyah subuh nih. Qobliyah subuh itu kan dunia seisinya. Belum qobliyah udah iqomah. Tidak apa-apa, kabar 1 rakaat enggak apa-apa. Itu terjadi sama Rasulullah. Sudah iqomah, ada yang sholat sunnah. Karena eman-eman meninggalkan dunia seisinya tadi. Lalu kata Rasulullah, setelah selesai sholat, karena Rasulullah itu punya salah satu keistimewaannya dan bisa melihat dari belakang. Jadi Rasulullah bisa melihat dari punggung. Maka ketika Rasulullah itu meluruskan sawu sufufakum, ya, luruskan safmu, ya, jangan direnggangkan, diluruskan rapat, karena aku bisa melihat dari punggungku, kata Rasulullah. Nah, jadi kejadian-kejadian di belakang sholat itu Rasulullah tahu. Termasuklah salah satunya Rasulullah sudah sholat, kok di belakang ada yang datang kemudian sholat sunnah. Gitu. Kalau dia subuh selesai sholat dipanggil sama Rasulullah, ya, kamu sini, kamu sholat subuhnya 4 rakaat. Kata Rasulullah, kamu sholat subuhnya 4 rakaat. Oh, 2 ya Rasulullah, saya ikut panjenengan. Enggak, 4 rakaat. Lah tadi pas sholat sudah dimulai kamu sholat 2 rakaat. Wah, itu sholat sunnah. Katanya itu sholat sunnah. Kata Rasulullah, kalau iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada lagi yang bisa memulai sholatnya. Semua ulama sepakat tidak boleh sholat lagi. Itu kalau di masjid ya. Tapi kalau sholat di rumah boleh. Ya, jangan lalu kemudian di masjid sudah sholat, yang di rumah belum sholat, kemudian tidak qobliyah subuh karena di masjid sudah sholat. Gitu. Itu nggak ada hubungannya. Ya, sholat di rumah nggak ada hubungannya dengan masjid. Gitu. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah bagaimana kalau kita sudah dalam kondisi sholat. Nah, kita sudah berada dalam kondisi sholat, baru 1 rakaat diiqamahkan. Nah, disinilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Dan semua ulama, ya, itu mengatakan, ya Pak, semua ulama tidak ada yang mengatakan otomatis batal, itu tidak ada. Ya, cuma ada yang membatalkan dengan cara apa? Ada yang membatalkan di rakaat kedua, tidak dibatalkan, tidak diselesaikan di rakaat 1. Karena apa? Kalau diselesaikan di rakaat 1 itu nanti akan dianggap sholat witir. Nah, maka oleh karena itu, ya, yang tadi sudah 1 rakaat, ya, terus kemudian diselesaikan sampai ke rakaat kedua. Lalu ada yang mengatakan batasannya adalah sujud. Jadi kalau sudah dalam keadaan sujud di rakaat 1, maka dia lanjutkan ke rakaat 2, meskipun dia sudah iqamah, sudah sholat, dia melanjutkan ke rakaat 2, terus kemudian diselesaikan di rakaat 2. Sempurna sholatnya. Itu kalau kondisinya sujud. Ya. Bagaimana kalau kondisinya sebelum sujud? Rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka para ulama mengatakan kalau kondisinya seperti itu, ya, maka berdirilah i'tidal, kemudian diselesaikan dengan salam dalam posisi berdiri. Sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bukan bubar kayak orang bubar jalan, ya, bukan begitu. Bubar enggak, tapi diselesaikan dengan salam. Ya, dengan salam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu standarnya adalah tidak tertinggal ruku. Tidak tertinggal ruku. Kita boleh menyelesaikan sampai rakaat kedua seumpama tidak tertinggal ruku. Rukunya imam. Itu standarnya itu. Kalau kita perkirakan ini imam kulhu ini, berarti cepat. Iya kan? Nah, imam kulhu
Imam cepat nih, bacanya cepat. Kira-kira ini kalau diselesaikan sampai 2 rakaat masih tertinggal rukuk. Nah, maka jika kondisi begini dalam mazhab Syafi'i diselesaikan dalam posisi berdiri tadi. Diselesaikan dalam posisi berdiri. Salam. Tapi kalau diperkirakan masih ngejar, rukuknya masih terkejar. Karena biasanya kalau ustadz ini jadi imam biasanya surahnya 1 halaman. Nah, ya begitu diselesaikan. Kan dah hafal nih. Kan tahu hafalan imam itu biasanya begitu kan. Nah, kalau diselesaikan sampai rakaat kedua. Gitu. Caranya begitu. Jadi tidak otomatis bubar. Ya. Ada larangan hadis itu konteksnya adalah kalau kita belum melaksanakan sholat. Jadi kalau belum melaksanakan sholat sama sekali tidak boleh kita sholat sunnah. Kalau kita niatkan sholat sunnah sudah terhitung sholat wajib. Maka kata Rasulullah tadi kamu sholatnya 4 rakaat. Jadi ketentuannya begitu. Monggo panjenengan mau ngikutin yang mana monggo silakan. Ya, di situ memang ada perbedaan karena tidak ada hadis yang menjelaskan secara langsung detail tentang hal itu. Hadis hanya mengatakan ya, iza uqimatis shalah, kalau salat sudah iqamahkan, la sholata ilal maktubah, tidak ada salat lagi kecuali salat yang diwajibkan. Itu dalilnya cuma itu. Nah, sehingga dalam pemahaman tadi perbedaan. Nah gitu. Jadi butuh dalam sholat itu butuh ketenangan. Maka segala sesuatu yang bisa menghilangkan ketenangan, maka itu harus kita singkirkan. Apa yang membuat orang nggak tenang? Nah, salah satunya makanan sudah terlihat tapi belum dimakan. Sholat dulu aja. Ini cenderung sholatnya cepat. Kenapa? Sudah bayangin makanan, ya, apalagi makan banyak ini kan habis nanti. Nah, oleh karena itu kalau hidangan sudah dimakan, sudah disiapkan dan kita sudah melihat hidangan itu, maka makanlah terlebih dahulu. Ya, meskipun kita terlambat sholat. Kalau terasa buang hajat kata Rasulullah, maka buanglah hajat terlebih dahulu. Karena kalau kita terasa hajat buang air, wah iman-iman jamaahnya itu pasti menginginkan sholatnya cepat. Orang yang kebelet itu pasti ingin sholatnya cepat. Kalau imamnya bacanya panjang dirasani tenang sama yang kebelet tadi. Wah imam ngerti makmumnya kebelet gitu. Khusus apa enggak kira-kira? Akhirnya sholatnya bukan ngingatin Allah, bukan merasakan, tapi merasakan yang mau keluar ini. Maka karena itu kata Rasulullah, kalau kita terasa buang hajat, buanglah hajat terlebih dahulu. Meskipun kita akan terlambat untuk sholat. Karena yang Allah inginkan adalah kekhusyuan dan ketenangan. Maka orang yang terasa buang hajat pasti nggak tenang. Kalau dia sholat sunnah pasti cepat Allah bantu. Bayangkan kalau dia jadi imam. Jadi imam kebelet. Bisa dibayangkan nggak bacanya kayak apa? Nah jadi begitu ya, kita diminta untuk tenang, baik dalam gerakan maupun dalam bacaan, ya. Sehingga hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, ketenangan itu diselesaikan dulu. Hajat selesaikan dulu, makan selesaikan dulu. Bahkan suasana panas saja, suasana panas. Jadi zaman Rasulullah itu kan gak ada AC, Bapak Ibu ya, gak ada kipas angin juga zaman dahulu. Jadi sholat zuhur itu Bilal setelah azan langsung iqomah. Rasulullah katakan apa? Bilal, bar itu. Tunggu suasana yang dingin. Jadi jangan diiqomahi dulu. Ya, sudah azan tapi jangan diiqomahi dulu.
kita tunggu agak suasana agak dingin. Kenapa Rasulullah katakan begitu? Karena kalau sholat di waktu itu pasti nggak akan tenang, pasti nggak akan tenang. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu di tempat sholat kita buatlah suasana tenang. Salah satunya adalah pakai kipas angin ini. Nah, ini membuat suasana tenang. Pakai AC itu membuat suasana tenang. Meskipun sholat zuhur tapi tetap tenang. Nah, jadi ini karpet yang bagus kayak gini, ini buat tenang, buat sujudnya betah lama. Coba kalau karpetnya bikin alergi, nah, itu maksudnya sujudnya pengen cepat-cepat gitu. Ini sekarang karpetnya udah bagus. Memang harus begitu. Bagaimana agar orang sholat itu tidak kemerusuk, tidak istiqjal tadi itu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Ya, dalam berzikir itu juga ya kita singgung ya surah Al-A'raf ayat 205 ini. Wa dzkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifat wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal aswal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu, zikir ini. Wa dzkur, sebut nama Tuhanmu, berzikirlah kamu ya di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut ya, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi petang. Jangan kamu termasuk orang yang lalai. Jadi makna tadarruan itu bisa juga bermakna tadarru itu seperti khusyuk gitu. Jadi rendah hati, tenang, khusyuk itu makna tadarru itu. Jadi tidak usah kemerungsung. Yang sampai nanti subhanallah jadi sanallah. Allah Akbar menjadi loba. Alhamdulillah menjadi apa? Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi sebut dengan tepat subhanallah. Meskipun sedikit, mungkin hanya 10 misalnya, itu lebih Allah nilai ketimbang 100 tapi ucapan subhanallah. Oke Bapak Ibu, saya kira itu nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang datang. Sebelum ditutup, Oke. berkenaan dengan ketenangan dalam sholat. Kalau kita kebetulan bermakmum kepada imam, terutama pada sholat sholat zuhur, asar, pada rakaat ketiga atau keempat, kadang-kadang kita itu bacaan Fatihah kita belum selesai, tapi imam sudah rukuk dalam sholat Terus gimana? Oh ya. Jadi Bapak Ibu, nanti ada pengecualian ya. Tenang itu bukan berarti harus khusyuk lama. Ya, kalau sholat sendiri monggo silakan. Tapi di dalam sholat berjamaah, ya, dalam sholat berjamaah itu membuat makmum senang berjamaah itu lebih penting daripada kekhusyukan di dalam sholat. Oleh karena itu dalam sholat jamaah itu bagaimana orang banyak berjamaah, sehingga Rasulullah mengatakan khaffifis sholat, ringankan sholat. Ya, baca yang pendek-pendek, jangan terlalu lama rukuk, sujud dan etikanya. Karena apa? Karena di belakang kata Rasulullah ada yang tua, ada yang sedang sakit, ada yang sibuk. Jangan sampai orang sakit gak mau berjamaah, orang sibuk gak mau berjamaah, orang tua gak mau berjamaah. Maka Rasulullah marah banget ya kepada imam yang bacanya panjang, kemudian ada jamaah yang komplain besok gak mau jamaah di situ lagi. Itu Rasul katakan, kamu sudah menghalangi orang untuk beribadah. Yang mestinya imam itu mengajak orang berjamaah, tapi kamu malah imam yang membuat orang enggan berjamaah. Nah, maka di dalam sholat berjamaah itu kekhusyuan tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Sholat jamaah itu bagaimana agar orang mau berkumpul, bertemu, ya, kemudian datang ke rumah Allah. Itu yang lebih diutamakan, bukan kekhusyuan. Tapi bukan berarti gak khusyuk, gak apa-apa, ya enggak.
Jadi Allah itu akan menilai kekhusyuan itu juga di sisi usaha kita. Bagaimana dalam kondisi ramai kok khusyuk? Allah akan menilai usaha itu. Ya, oleh karena itu jangan dilarang anak-anak ramai datang ke masjid. Anak-anak jauh ke masjid mengganggu kekhusyuan, itu tidak baik. Bisa dibayangkan generasi yang akan datang, nggak ada yang datang ke masjid karena anak-anak nggak pernah ke masjid dari kecil. Nah, jadi tidak ada masalah dalam sholat itu, dalam sholat berjamaah, ya kekhusyuan bukan menjadi prioritas utama, tapi kebersamaan. Maka khafifis ringankan. Ketika kita dianjurkan berdoa ketika sujud, maka ketika jadi imam jangan diterapkan. Nanti kalau diterapkan, ini makmum yang sibuk besok nggak mau lagi sholat di masjid ini. Imamnya sulit banget. Sholatnya kena aja. Padahal orang yang sehat, orang yang gak sibuk, itu malah gak pernah datang ke masjid. Yang masih muda malah gak pernah datang ke masjid gitu. Yang datang ke masjid itu biasanya orang yang sudah sakit-sakitan, yang sudah tua, yang baru sadar akan, kecuali panjenengan boten gitu. Tapi umumnya orang yang ke masjid itu kebanyakan orang yang sudah sehingga betul dilayani, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Nah, jadi diutamakan itu. Kalau kalian kata Rasulullah ingin sholat berlama-lama khusyuk, lakukanlah di sholat malam kata Rasulullah. Jadi kalau ingin kekhusyukan lama, lakukanlah di sholat malam. Maka jangan ditanya sholat malamnya Rasulullah, lamanya luar biasa. Tapi kalau maghribnya Rasulullah al-kafirun sama kulhu, itu maghribnya Rasulullah. Al-kafirun kulhu. Yang al-lail, asyam, al-a'la itu subuh. Kebanyakan semua membacanya. Al-fajr itu subuh. Ali Imran yang akhirnya itu kan inna fi khalqis samawati wal ardi. Yang maghrib ya yang pendek-pendek saja. Gitu. Salat pendek-pendek saja. Ya sebentar. Yang tadi pas Al-Fatihah, ya. Nah, kita kan sudah tahu tradisi imam nih, ya kan? Kalau imamnya cepat nih bacanya, maka makmum mengikuti imam. Makmum tidak boleh berlama-lama, ya, mengkhusukkan dirinya sendiri. Jadi kalau tadi imam tidak boleh mengkhusukkan dirinya sendiri, makmum pun juga tidak boleh mengkhusukkan dirinya sendiri, membiarkan imam berangkat dulu, khusuk itu juga tidak boleh. Tetapi kalau Al-Fatihah harus diselesaikan, wajib diselesaikan. Ya makanya kita harus menyesuaikan. Kalau imam itu cepat, kita juga harus cepat. Ya, imam cepat, kita harus cepat. Harus mengikuti. Jadi jangan kita mengkhusukkan sendiri, imam sudah rukuk kita masih itu juga tidak boleh. Karena imam itu untuk diikuti, jangan berbeda dengan imam. Jadi jangan dengan sengaja kita mengkhusukkan sholat, juga tidak boleh. Maka makmum menyesuaikan imam. Kalau Al-Fatihah harus selesai, ya, harus selesai. Maka kita tahu imam ini cepat nih, kita juga harus dipercepat juga. Tapi percepat jangan kemudian tidak terlafazkan. Amin. Nah, itu juga agak benar. Tapi cepat tapi terlafazkan. Tidak boleh. Jadi baca terus dilafazkan. Ya, jadi diucapkan artinya dilafazkan. Jangan dibatin. Batin itu namanya nggak baca. Ya, kita batin Bapak Ibu itu 30 juz itu yang hafal ya 30 juz itu bisa 5 menit. Panjenengan batin ke Jogja, batin aja nih. Bayangkan ke Jogja, 5 menit nyampe nggak? Nyampe 5 menit. Bayangkan. Bayangkan semua yang akan terlewat itu dibayangkan aja. Oh, cantik. Wah, nyampe. Nyampe. Tapi kalau jalan benaran nggak nyampe. Kita kalau bayangkan Al-Fatihah,
Bayangkan, alhamdulillah selesai udah. Nah, maka ini harus dilapaskan sehingga pahala di dalam membaca Al-Quran itu adalah berhuruf. Ya, man qara al-Quran, man qara harfan min kitabillah falau hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran maka baginya satu huruf itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Ya. Maka alif lam mim menjadi 30. Sehingga kalau kita nggak melafazkan berarti nggak ada pahalanya. Kapan kita menyebut hurufnya? Nggak disebut kok. Bayangin gitu. Nah, jadi jangan dibatinkan. Ya, jadi baca Al-Quran, zikir, semua ibadah-ibadah qauliyah. Maka ada namanya sholat itu hanya 2 Bapak Ibu ibadahnya. Ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah. Jadi ada rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Rukun fi'liyah itu gerakan, angkat tangan, rukuk, sujud. Itu adalah fi'liyah. Ada rukun qauliyah adalah ucapan. Melapas qaul berarti diucapkan. Tidak ada rukun qalbiyah. Rukun batiniah itu enggak ada. Yang adanya hanya rukun qauliyah dan fi'liyah. Oke, nonton ya. Baik, semoga ini bermanfaat ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.